Nah, kita mulai aja dari nomor 1. Hasil 48.002 dikurang 68.789 ditambah 14.889. Di sini kita lakukan pengurangan. Jadi hasilnya pengurangan 48.002 dikurang 68.789. Hasilnya 19.213. Dan kita tambah dengan 14.889. Dan hasil akhirnya 34.102. Dan jawaban yang kita dapat adalah bagian A. Nah, yang nomor 2. Hasil minus 1560 dibagi minus 24 dikali 37. Di sini kita lakukan dulu pembagian di dalam clue ini, dan hasilnya adalah 65 kita kali 37, dan jawaban akhirnya adalah 2405, dan di sini kita dapat jawabannya adalah bagian D. Nah, yang ketiga kita akan mencari jawaban hasil dari buka kurung 90 dikurang 18 untuk kurung pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi akar 3 dari 13.824. Nah, di sini pertama yang kita lakukan adalah mengubahnya terlebih dahulu. Nah, kita akan mengubahnya terlebih dahulu di mana 90 dikurang 18 pangkat 2 itu adalah 5.184, dan 12 pangkat 2 itu adalah 144, dan akar 3 dari 13.824 itu adalah 24. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah di pembagiannya. Ingat ya, di pembagian. Nah, jadi di sini kita lakukan di tambahnya, jadi 5.184 ditambah 6, dan hasil akhirnya adalah 5.190. Dan di sini kita dapat di bagian C. Nah, yang untuk nomor 4, di sini langkah pertama kita lakukan adalah mengubah semua bilangan menjadi bilangan desimal. Nah, yang kita ubah di bagian A dulu ya, yang bagian A baru nanti kita urutkan. Nah, jadi 286% itu bilangan desimalnya menjadi 2,86. Dan 26/9 itu bilangan desimalnya adalah 2,89. Dan 2,87 di sini sudah menjadi desimal. Dan bilangan desimal dari 22/25 itu adalah 2,88. Dan bilangan desimal dari 2/19 itu adalah 2,9. Nah, jadi sini kita akan mengurutkannya. Nah, yang pertama yang paling kecil itu adalah 2,86. Nah, yang kedua 2,87. Di sini udah mulai di bagian B. Dari sini juga kita udah tahu jawabannya itu di bagian B, karena hanya di bagian B 2,87 dalam urutan kedua. Nah, kita masuk ke nomor 5. Di sini nomor 5 hasil dari minus 1.837 dikurang 7.917 dibagi minus 13 dikali minus 17. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu di pembagiannya. Jadi kita membagi 7.917 dibagi minus 3. Nah, dan hasilnya itu adalah minus 609. Jadi minus 1.827 dikurang minus 609 dan dikali 17. Nah, yang pertama lakukan kita di sini adalah di perkaliannya. Minus 609 dikali minus 17 itu kita dapat hasilnya adalah 10.353. Nah, di sini kita lakukan pengurangan. Minus 1.827 dikurang 10.353. Dan kita dapat jawabannya adalah 12.190 di bagian A. Sekarang kita akan membahas nomor 6. Di mana soalnya adalah Andi membeli 3 pensil, 2 ballpoint, 2 penghapus, dan beberapa buku tulis. Harga setiap pensil itu 2.500 dan harga ballpoint 2.750
Dan harga penghapus 1.500. Nah, di sini kita langsung kalikan dengan berapa banyak barang tersebut. 3 pensil yang harga 7.500, 2 ballpoin 5.500, dan 2 penghapus 3.000. Nah, yang di sini yang ditanya adalah banyak buku tulis, dan di sini harga buku tulis adalah 1.500. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah menjumlahkan ketiga barang tersebut. 7.500 tambah 5.500 tambah 3.000 sama dengan 16.000. Nah, di sini tadi ada dikatakan bahwa Andi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribuan. Sama dengan 40.000. Dan Andi menerima pengembalian sebesar 3.000. Jadi sini kita kurangkan 40.000 dikurang 3.000 sama dengan 37.000. Dan di sini kita langsung kurangkan dengan jumlah ketiga barang sebelumnya, yaitu 16.000. Hasilnya 21.000, dan kita bagi dengan harga buku tulis. Dan kita dapat jawabannya adalah 14 buku tulis. Di sini di bagian C. Dan nomor 7, soalnya adalah siswa kelas 6 terdiri dari 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sangat banyak, begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok dibentuk adalah, di sini yang kita cari adalah FPB-nya. Nah, FPB dari 64 itu adalah 2 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Dan FPB 48 itu adalah 2 pangkat 5 kali 3. Di sini yang bilangan paling besar adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dan jawabannya adalah A. Kita langsung ke nomor 9. Di mana soalnya ibu membeli 2,5 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah, di sini yang pertama kita cari adalah volume dari susu sama dengan volume gelas dan dikali banyak gelas. Di sini kita ganti dengan X. Volume susu adalah 2,5 dan volume gelas adalah setengah liter, dan kita kali X. Di mana 2,5 liter itu sama dengan 5/2, dan kita kali dengan 2/1 sama dengan X. Dan 10/2 sama dengan 5. Jadi yang kita dapat jawabannya adalah 5 di bagian C. Nomor 10. Bu Danik memotong kue menjadi beberapa bagian. Beberapa potong diberi kepada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput adalah, sini ketahui adalah kue ibu itu adalah 1, dan bagian Nafisa adalah 3/8. Dan bagian Puput adalah 3/4 punya Puput sama dengan 1/2/6 punya Nafisa. Yang ditanya adalah bagian Puput yang kita simpulkan dengan X. Nah, di sini pertama 3/4 X sama dengan 1/2/6 yang punya Nafisa. 3/4 X sama dengan 8/6 dikali 3/8. X sama dengan 8/6 kali 3/8 bagi 3/4. X sama dengan 3/6 kali 40/3. X sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Jawabannya di bagian C. Kita masuk ke nomor 11.
Ditentukan huruf berbeda dengan menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakilkan. Huruf-huruf diketahui: A sama dengan 17, U sama dengan 1, K sama dengan 11. Sehingga aku sama dengan 187. Jika nilai buku sama dengan 77, obat sama dengan 714, dan kuno sama dengan 165, nilai kata batu adalah. Di sini kita akan mencari nilai dari huruf B, dan kita akan mencarinya dengan dalam kata buku. Di sini U sama dengan 1, K sama dengan 11, U sama dengan 1 sama dengan 17. Jadi B sama dengan 77 bagi 11, dan nilai B sama dengan 7. Dalam mencari kata T, kita akan mencari dalam kata obat. Obat sama dengan 714. Nilai B sama dengan 7, nilai A sama dengan 17, dan nilai T dan OO sama dengan 714. Di sini kita kalikan 7 kali 17 sama dengan 119. O kali T sama dengan 714 dibagi 119. Nilai O kali T sama dengan 6. Dan untuk mencari nilai O, kita menggunakan kata dari kuno sama dengan 165. Nilai K sama dengan 11, nilai NN dan nilai OO sama dengan 165. Jadi sini N kali O sama dengan 165 per 11 sama dengan 15. O kali T sama dengan 6, itu kita sama dengan 3 kali 2. Dan N kali O sama dengan 15, sama dengan 5 kali 5 kali jadi O sama dengan N kali O sama dengan 15 atau sama dengan 5 kali 3. Jadi nilai O sama dengan 3, nilai T sama dengan 2, dan N sama dengan 5. Maka nilai dari batu adalah 7 kali 17 kali 2 kali 1 dan kali 11 sama dengan 2618 di bagian A. Nah, kita mulai dari nomor 12, di mana soalnya adalah Aziza menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota dalam atlas adalah 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Aziza memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar pada atlas. Skala gambar pada peta Aziza adalah jarak pada peta sama dengan 8 cm dan jarak sebenarnya sama dengan 180 km atau 18 juta cm. Yang ditanya adalah skala. Skala sama dengan 8 banding 18 juta sama dengan 1 banding 2.250. Skala pada peta sama dengan 1 banding 2.250.000 dikali 3 sama dengan 1 banding 750.000. Dan jawabannya adalah bagian A. Nah, kita masuk ke nomor 13. Siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun game dan susur sungai. Fun game dimulai pukul 7
25 menit 36 detik dan selesai pukul 11 lewat 13 menit 8 detik. Susur sungai dimulai pada pukul 12 lewat 26 menit 13 detik dan selesai pada pukul 13 lewat 24 menit 7 detik. Waktu yang digunakan untuk fun game dan susur sungai adalah lama kegiatan pada fun game sama dengan 11 lewat 13 menit 8 detik dikurang 7 lewat 20 menit 30 detik sama dengan 3 jam 47 menit 54 detik. Lama kegiatan susur sungai sama dengan 15 lewat 24 menit 7 detik dikurang 12 lewat 26 menit 13 detik sama dengan 2 jam 57 menit 54 detik. Jumlah lama kegiatan kita jumlahkan kegiatan pada fun game dan susur sungai sama dengan 3 jam 47 menit 54 detik ditambah 2 jam 57 menit 54 detik sama dengan 6 jam 44 menit 26 detik di bagian C. Kita masuk nomor 14. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Kompas sisinya sama panjang. 2. Pasangan sisi sama panjang. 3. Salah satu sudutnya siku-siku. 4. Sepanjang sudutnya sama besar. 5. Kedua diagonal sama panjang. Dan 6. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat bangunan layang ditunjukkan oleh kita dapat hasil jawabannya itu bagian D yang 2, 4, 6 dalam pernyataan nomor 2, 4, dan 6 di mana 2 pasang sisi sama panjang, sepasang sudutnya sama besar, dan kedua diagonalnya berpotong tegak lurus. Kita masuk ke nomor 15, perhatikan gambar berikut. Banyaknya sisi bangun tersebut adalah sisi pada bangun tersebut adalah kita hitung sama-sama. Yang satu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini adalah kita dapat jawabannya adalah bagian A. Nomor 16. Area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Di sekeliling area dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam trotoar dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter panjang pagar dipasang tiang pancang. Banyak tiang pancang yang diperlukan adalah diketahui V sama dengan 2/7. Diketahui pada soal jari-jari sama dengan 15, trotoar 1 meter, tiang dipasang setiap 2 meter. Yang ditanya adalah banyak tiang. Keliling lingkaran rumusnya adalah V kali D, di mana D sama dengan R kali R. Nah, tadi dia R 15, tapi kita kurang dengan penggunaan trotoar yaitu 1 meter. R sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. Nah, kita mencari D, di mana D R kali R, jadi D sama dengan 14 kali 14 sama dengan 28. Kita masuk ke dalam rumus. K sama dengan V kali D sama dengan V tadi dikatakan 22/7 kali 28. Nah, hasilnya kita dapat adalah 88. Jadi banyak tiang yang dipasang adalah 88 bagi 2 sama dengan 44. Di sini kita dapat jawabannya di bagian B. Kita masuk nomor 17. Tinggi tabung 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Volume tabung tersebut adalah, di sini yang diketahui adalah diameter
dari tabung sama dengan 10. Di sini kita juga ketahui jari-jari dari lingkaran tersebut adalah 10 cm, di mana tinggi 15 cm, dan diketahui V sama dengan 3,14. Ditanya adalah volume pada tabung, di mana rumus volume pada tabung adalah VR kuadrat kali T, di mana nilai V tadi 3,14 dikali 10 pangkat 2 kali 15 sama dengan 314 kali 15 sama dengan 4710 cm kubik. Dan kita dapat jawabannya di bagian A. Kita masuk nomor 18. Jarak Jogja ke Magelang 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat pukul 7.15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Rangga mengendarai motor dari Magelang ke Jawa. Ia berangkat pukul 7.27 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berkendara melalui jalan yang sama. Saat mereka berpapasan, Pak Rangga telah menempuh jarak. Diketahui jarak sama dengan 53 km. Jam berangkat Pak Danu, jam 7.15, kecepatan 40 km. Sedangkan jam berangkat Pak Rangga, jam 7.27 menit, dengan kecepatan 50 km. Dan yang ditanya adalah jarak yang ditempuh Pak Rangga saat berpapasan. Selisih jarak waktu Pak Danu dan Pak Rangga yaitu 12 menit atau 0,2 jam. Jarak menurut kecepatan Pak Danu di mana S sama dengan V kali T, 40 kali 0,2 sama dengan 8 km. Dan waktu berpapasan sama dengan jarak kurang selisih jarak per V1 tambah V2. 53 km kurang 8 km. Di sini kita menggunakan selisih jarak dalam menurut Pak Danu. Dan 40 per 40 tambah 50 sama dengan 45 per 90 sama dengan 0,5 jam. Waktu berpapasannya adalah 0,5 jam. Jadi jarak menurut kecepatan Pak Rangga adalah S sama dengan V kali T, 50 km per jam kali 0,5 sama dengan 25 km. Nah, kita mendapat jawabannya di bagian B. Kita masuk ke nomor 20. Rani akan membuat sebuah segitiga PQR. Jika ia ingin membuat segitiga siku-siku, koordinat titik R yang tepat adalah titik 1 di mana di koordinat 3,3 dan di titik 2 di koordinat 2,3. Titik pertama tadi minus 3,3. Nah, di sini kalau kita masukkan di bagian D, jawaban kita dapat itu di bagian D, di mana titik minus 3 di sini, 0. Dan jika kita tarik garis, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Dan jadi jawabannya adalah di bagian D. Kita masuk nomor 21. Pada gambar kita lihat adalah sebuah lingkaran, di mana di sini kita disuruh mencari luas daerah yang diarsir dan diketahui V sama dengan 22/7. Nah, yang diketahui di sini adalah diameter dari lingkaran 42 cm. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari luas daerah arsir di lingkaran yang besar. Di sini karena besar yang diarsir itulah 36
Begitu juga dengan lingkaran kecil 36 dengan V 22/7. Yang pertama adalah lingkaran besar, di mana rumus mencarinya adalah 3/6 kali V kali R pangkat 2. 36 ini dari daerah yang diarsir, 3/6. Jadi 3/6 kali 22/7. Di sini kali 21 kali 21. Di sini kita coret 7 dan 21 dan digantikan 3. Jadi 3/6 dikali 22 dikali 3 sama dengan 66 dikali 21 sama dengan 693. Jika kita lihat di gambar, pada bagian yang diarsir dalam lingkaran besar dan lingkaran kecil itu sama besarnya. Jadi dalam kita mencari daerah yang diarsir pada lingkaran kecil sama saja dengan kita mencari luas daerah yang diarsir pada lingkaran besar. Jadi luas daerah yang diarsir sama dengan lingkaran kecil tambah lingkaran besar sama dengan 693 tambah 693 sama dengan 1386 cm kuadrat di bagian A. Nah, kita sekarang akan masuk nomor 22, di mana soalnya adalah ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpit. Segitiga yang pertama diberi nama ABC dan segitiga kedua diberi nama PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan segitiga kedua diputar 180 derajat secara jarum jam, manakah gambar yang menunjukkan hasil perputaran tersebut? Nah, di sini segitiga ABC yang dimaksud adalah A, B, C. Dan jika kita putar berlawanan arah jarum jam, berarti letaknya di sini A akan letak di sini. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kita masuk ke nomor 23. Di mana soalnya adalah Faisal membuat tugas kincir angin seperti gambar di selembar karton. Begini gambarnya, dan jika kita lihat di bagian yang seperti setengah lingkaran ini, seperempat setengah lingkaran ini jika kita satukan akan menjadi sebuah lingkaran. Jadi di sini kita langsung aja menghitung luas satu lingkaran, dan yang kedua kita akan menghitung luas dari persegi tersebut. Nah, di sini kita lihat jari-jari dari lingkaran adalah 7. Langsung kita kerjakan, di mana rumus dari luas lingkaran adalah PR kuadrat, di mana nilai V sama dengan 22/7 kali 7 kali 7, di mana 7 coret keduanya menjadi 22 kali 7 sama dengan 154. Nah, dan luas persegi di mana jari-jari pada lingkaran sama besar dengan setengah dari satu sisi dari persegi tersebut, sehingga 7 tambah 7 sama dengan 14 dan 14 kali 14 sama dengan 196. Jadi luas kincir angin tersebut adalah 154 ditambah 196 sama dengan 350 cm kuadrat, dan kita dapat jawabannya di bagian D. Kita masuk nomor 24, di mana soalnya adalah
sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 65 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 48 cm. Bak tersebut berisi air penuh, sedangkan air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok kosong berukuran panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 30 cm. Tinggi permukaan air pada kedua bak sama. Tinggi permukaan air adalah, di sini rumus yang kita pakai adalah V sama dengan V1 tambah V2. Nah, volume bak pertama tadi itu, jadi di sini kita masukkan saja 65 dikali 40 kali 48 sama dengan 65 kali 40 kali H, di mana H adalah tinggi permukaan, ditambah 55 kali 40 kali H. Di sini kita akan mencoret semua angka 40, sehingga tertinggal 65 kali 48 sama dengan 65H tambah 55H. Nah, di sini kita bagikan bagi 5, di mana 65 bagi 5 sama dengan 13, dan 55 bagi 5 sama dengan 11. Jadi 13 kali 48 sama dengan 13H tambah 11H. 13 kali 48 sama dengan 24H. 13 kali 2 sama dengan H. H sama dengan 26 di bagian B. Nah, kita masuk ke soal nomor 25, di mana nomor 25 yang ditanya adalah modus data, di mana ukuran sepatu 36 ada sebanyak 7, ukuran sepatu 37 ada sebanyak 6, ukuran sepatu 38 ada sebanyak 6, ukuran sepatu 39 ada sebanyak 8, dan 40 ada sebanyak 3. Jadi modus atau data yang sering muncul yakni 39, ukuran sepatu 39, jawabannya adalah A. Nah, kita masuk ke nomor 26. Di mana nomor 26 di sini kita disuruh untuk mencari rata-rata dari matematika. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh angka dan membagi dengan banyak siswa atau yang mempunyai angka tersebut. Jadi di sini kita harus langsung jumlahkan 80 tambah 78 tambah 85 tambah 74 tambah 80 tambah 78 tambah 85 tambah 81 tambah 72 tambah 75 tambah 76 tambah 72 sama dengan 936 bagi 12 sama dengan 78. Jadi rata-rata nilai matematika kelas 6 adalah 78 di bagian C. Kita masuk nomor 27, di mana soal nomor 27 adalah data hasil panen palawija desa makmur. Dan di sini kita disuruh memasukkannya ke dalam diagram lingkaran. Di sini cabai sama dengan 20, kita per 100 kali 100% sama dengan 20%. Kedelai, di mana hasil panennya ada 15, per 100 kali 100% sama dengan 15%. Kacang tanah, hasil panen 10, per 100 kali 100% sama dengan 10%. Dan jagung 25 per 100 kali 100% sama dengan 25%. Dan singkong 30 per 100 kali 100% sama dengan 30%. Nah, dalam data ini kita dapat masukkannya ke dalam lingkaran dan hasilnya di bagian C. Kita masuk nomor 28. Berikut data jenis bacaan yang dipinjam anak di perpustakaan pada sekolah bulan Oktober. Jadi di sini yang jenis bacaan yang paling sering dipinjam adalah, di sini kita akan menjumlahkan semua
data yang paling sering dipinjam, dan hasilnya adalah A. Cerita anak, B. Cerita anak dan majalah anak. Nah, kita masuk ke nomor 29. Toko buku murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu dalam grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut disimpulkan bahwa A. Penjualan buku matematika terbanyak terjadi pada hari Sabtu. Penjualan buku matematika Sabtu itu salah. B. Rata-rata penjualan matematika selama 1 minggu adalah 14 buku. Jadi kita jumlahkan itu juga salah. Yang ketiga, pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku sebanyak 4 buku. Kita lihat dari hari Kamis ke hari Jumat. 10 ke 14. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kita masuk ke nomor 30. Persentasi siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah, kita akan mengkalikan nilai dengan banyak siswa. Jadi 73 dikali 5, 79 dikali 11, 80 kali 18, 81 kali 10, 85 kali 4, 88 kali 2, bagi 5 tambah 11 tambah 18 tambah 10 tambah 4 tambah 2. Atau sama dengan 50. Jadi hasilnya adalah 365 tambah 865 tambah 1440 tambah 810 tambah 340 tambah 165 dibagi 50. Hasilnya 4000 dibagi 50 dan hasilnya adalah 80. Nilai di atas rata-rata sama dengan 81, 85 dan 88 dengan jumlah siswa 16. Persentasi nilai di atas rata-rata jumlah di atas rata-rata jumlah siswa kali 100%. Jadi 16 per 50 kali 100. 16 kali 100 per 50. Jadi 1600 kali per 50 sama dengan 32%. Jawabannya adalah bagian D. Nomor 31, di mana soalnya adalah seorang pengunjung sedang mengamati denah wisata hutan. Dia melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm. Jika skala denah hutan wisata tersebut 1:25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Tuliskan langkah penyelesaian. Jadi di sini diketahui jarak peta 6 cm dan skala 1:25.000. Dan ditanya adalah jarak sebenarnya. Nah, di sini rumus yang kita gunakan adalah jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibanding skala. Sama dengan 6 banding 1 per 25.000. 6 kali 25.000 per 1. Hasilnya 150.000 cm. Atau sama dengan 1,5 km. Maka jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun adalah 1 km. Nomor 32. Tina, Siti, Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Tina mengunjungi setiap 4 hari, Siti setiap 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Mereka bertiga bersepakat kunjungan bersama yang kedua dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama untuk kedua kalinya? Nah, yang sini kita lakukan adalah mencari KPK-nya, di mana 4 sama dengan 2 pangkat 2, 5 sama dengan 5, dan 6 sama dengan 2 kali 3.
Dan KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, dan hasilnya 60 hari. Sama dengan 23 Februari 2019 tambah 60 hari, dan kita kurang dengan 15 hari. Sama dengan 23 Februari 2019 tambah 45 hari sama dengan 9 April 2019. Jadi tanggal 19 April 2019 adalah hari di mana mereka akan bersama-sama mengunjungi Taman Becan Makar untuk yang kedua kalinya. Yang nomor 33, di mana soalnya adalah berat truk supir kernet beserta muatan 3,56 ton. Truk tersebut mengangkut gula Jawa 25 kemasan, bawang putih 30 karung, dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan 22 kuintal, sopir 71 kg, dan kernet 64 kg. Berat setiap kemasan gula Jawa 10 kg dan setiap karung bawang putih 10 kg. Jika berat tiap karung bawang merah sama, berapakah berat tiap karung bawang merah? Nah, di sini kita dapat diketahui total berat truk supir kernet dan muatannya 3,56 ton. Berat truk 25 kuintal sama dengan 2,5 ton. Berat supir 71 kg sama dengan 0,071 ton. Berat kernet 64 kg sama dengan 0,064 ton. Berat gula Jawa sama dengan 25 kemasan kali 10 sama dengan 250 kg sama dengan 0,25 ton. Berat bawang putih sama dengan 30 karung kali 10 sama dengan 300 kg sama dengan 0,3 ton. Dan bawang merah 15 karung. Nah, yang di sini ditanya adalah berat setiap karung bawang merah. Nah, di sini yang kita lakukan pertama adalah kita tambahkan berat truk, tambah berat supir, tambah berat kernet, tambah berat gula, dan tambah berat bawang putih. Dan di sini 2,5 tambah 0,071 tambah 0,064 tambah 0,25 tambah 0,3. Nah, hasilnya adalah 3,185 ton. Di mana berat bawang merah sama dengan berat total dikurang berat truk supir kernet dan muatannya sama dengan 3,56 ton dikurang 3,185 ton sama dengan 0,375 ton sama dengan 375 kg. Jadi berat bawang keseluruhannya adalah 375 kg. Berat setiap bawang karung sama dengan berat bawang merah per jumlah karung sama dengan 375 per 15. Dan hasilnya yang kita dapat adalah 75 kg. Jadi berat setiap karung bawang merah adalah 25 kg. Nah, soal nomor 34 adalah pekarangan Pak Kasto berbentuk persegi panjang. Panjang pekarangan 2 kali lebarnya. Pada kedua sisi panjang pekarangan ditanami pohon ketela. Setiap pohon ketela ditanami di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter dan tepi pekarangan. Dari tepi pekarangan, jarak antara pohon 1,5 meter. Banyak pohon ketela adalah 50 batang. Berapa meterkah keliling pekarangan Pak Kasto? Nah, di sini diketahui bahwa jarak penanaman antara pohon ketela adalah 1,5 meter. Banyak pohon ketela yang ditanam adalah 50 batang. Dengan demikian, panjang seluruh bagian pekarangan yang ditanami pohon ketela adalah 1,5 meter kali 50 sama dengan 75 meter. Selanjutnya, karena pohon ketela ditanam di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter dari tepi pekarangan, maka panjang kedua sisi pekarangan adalah 75 meter tambah 4 kali 1 meter, sama dengan 75 meter tambah 4 sama dengan 79 meter. Langkah yang kedua adalah, jika panjang pekarangan Pak Kasto dimisalkan P,
Maka dari langkah pertama atas disimpulkan bahwa 2P sama dengan 79, P sama dengan 39,5 meter. Selanjutnya, misalkan pekarangan kata adalah L. Oleh karena dari soal di atas diketahui bahwa panjang pekarangan Pak Kasto adalah 2 kali lebar, maka P sama dengan 21 atau sama dengan P, 21 sama dengan P. Langkah yang ketiga adalah untuk menemukan keliling pekarangan Pak Kasto digunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu sebagai berikut. K sama dengan 2 kali P tambah L sama dengan 2P tambah 2L sama dengan 2P tambah P sama dengan 79 tambah 39,5 sama dengan 118,5 meter. Berdasarkan uraian di atas, keliling pekarangan Pak Kasto sama dengan 118,5 meter. Nah, soal terakhir adalah rata-rata nilai matematika dari 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan Firman. Setelah nilai Fani ditambahkan, rata-rata menjadi 76. Nilai Fani 10 lebihnya dari nilai Firman. Berapakah nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan? Di sini kita misalkan X sama dengan jumlah data per banyak data, atau nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata awal adalah 75, sama dengan nilai 18 siswa per 18. Nilai 18 siswa sama dengan 18 kali 75. Nilai 18 siswa adalah 1350. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan Firman. Setelah nilai Fani ditambahkan, rata-rata menjadi 76. Berarti jumlah siswa sekarang bertambah 1 menjadi 19. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. 76 nilai siswa tambah nilai Fani per 19. Nilai 18 siswa tambah nilai Fani sama dengan 19 kali 76. Nilai 18 siswa tambah nilai Fani adalah 1444. 1350 tambah nilai Fani sama dengan 1444. Nilai Fani adalah 1444 dikurang 1350. Yang di sini nilai Fani adalah 94. Nilai Fani 10 lebihnya dari Firman. Tentukan rata-rata nilai matematika setelah nilai Firman ditambahkan. Nilai Fani adalah nilai Firman tambah 10. Jadi 94 sama dengan nilai Firman tambah 10. Nilai Firman sama dengan 94 dikurang 10. Nilai Firman sama dengan 84. Nanti di sini kita tambahkan nilai Firman ke dalam rata-rata nilai matematika tersebut. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Nilai 18 siswa tambah nilai Fani dan tambah nilai Firman bagi 20. Nilai 18 siswa adalah 1350, tambah nilai Fani adalah 94, dan tambah nilai Firman adalah 84. Dibagi 20, di mana hasilnya adalah 1528 bagi 20, sama dengan 76 bagi 4.